gimana nih program masyarakat pendukung Gibran nih dalam rangka mensukseskan program Pak Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Gibran ke depan? Oke. Sesuai dengan petunjuk ketum bahwa MPG Gibran punya program untuk membantu pemerintah dalam swasembada pangan. Apalagi dengan ucapan Pak Jokowi, dia mengharuskan pemerintah Indonesia harus swasembada pangan dan akan ditindaklanjuti oleh presiden yang akan datang, Prabowo Gibran. Swasembada pangan sendiri punya kemampuan sebuah negara dalam mengadakan diri kebutuhan pangan bagi masyarakat. Dalam Kamus Bahasa Besar Indonesianya KBBI, swasembada pangan adalah usaha mencukupi kebutuhan sendiri, sedangkan dalam arti luas swasembada pangan adalah capaian peningkatan ketersediaan pangan di wilayah nasional. Jadi mudah-mudahan ke depan program swasembada pangan ini yang digadang-gadang oleh Pak Jokowi dan akan direalisasikan oleh pemerintah yang akan datang, Prabowo Gibran, insya Allah ini akan berjalan dan akan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh untuk membantu masyarakat dalam kehidupannya, khususnya para petani. Saya sebagai koordinator DPW Provinsi Banten mengajak para petani untuk berbuat dan melaksanakan merubah penghasilan yang awalnya dari 5 sampai 6 atau 7 ton dengan program yang akan digalakkan oleh MPG Gibran akan menghasilkan per hektar itu kira-kira 15 ton per hektar satu kali panen. Insya Allah itulah program yang akan digalakkan, yang akan dijalankan oleh MPG Gibran ke depan. Dan mudah-mudahan ini adalah program yang bisa membantu masyarakat, khususnya para petani di seluruh Indonesia. Dan kami MPG Gibran sudah mau bekerja sama dengan Go Internasional, khususnya Malaysia. Insya Allah minggu depan kami akan berkunjung ke Malaysia untuk berdiskusi masalah swasembada pangan ini untuk penanaman padi dan singkong. Sebagaimana program ini akan dibawa ke Malaysia dan bekerja sama. Insya Allah itu kami sudah sonding ke Malaysia, dan insya Allah minggu depan kami berempat akan datang ke Malaysia untuk bekerja sama sebagai mitra untuk program swasembada pangan dan penanaman padi di Indonesia. Itu aja mungkin dari saya, dari koordinator DPW MPG Banten. Tidak panjang lebar, terima kasih atas penjelasannya. Makasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak Oman, tadi disampaikan bahwa akan menjalin kerjasama dengan Malaysia ya. Siap. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak Oman teknisnya seperti apa? Ya, kami sudah komunikasi dengan pihak Malaysia. Mungkin kami, Ketum Pak Jimmy S
terus Pak Sekjen, Pak Jack sebagai pembina, dan saya sendiri untuk berangkat ke Malaysia berkomunikasi masalah program yang akan dibicarakan. Dan targetnya kira-kira berapa hektar nih yang akan dikerjasamakan nantinya? Kami punya wilayah sementara Pulau Jawa yang kami lirik dari Banten sampai Jawa Timur, ya mungkin antara 5.000 sampai 10.000 hektar yang kami sudah komunikasi dengan para kelompok tani Banten, terus Jawa Barat, terus Jawa Tengah, Jawa Timur. Itu mungkin yang sudah kami komunikasi di wilayah Pulau Jawa. Ada lagi tambahan mungkin nanti ke Kaltim, gitu. Sama, kami sudah komunikasi juga di Kaltim juga. Oke. Kira-kira bagus juga itu untuk Kaltim, untuk tanaman padi yang sesuai dengan program MPG Gibran yang digadang-gadang sama Jokowi dan akan dilanjutkan oleh Prabowo Gibran ke depan. Baik, Pak Oman, terima kasih penjelasannya. Terima kasih. Pak Sekjen, menindaklanjuti apa yang disampaikan Pak Oman tadi, mungkin bisa ditambahkan dari Pak Sekjen. Ya, terima kasih. Sebagai Sekjen, kami tentunya pertama harus mendukung ya program-program yang dilakukan oleh daerah maupun program yang diambil alih oleh pusat, kan gitu ya. Itu yang pertama. Kedua, yang kita harapkan nanti betapa besarnya tadi apa yang disampaikan oleh Pak Oman. Kalau seandainya terjadi lonjakan panen ya, tentunya kami juga harus antisipasi itu. Yang pertama, untuk antisipasi itu kita mencoba untuk komunikasi dengan Bulog ya. Kita sudah membuat surat audiensi kepada Kabulog ya, seperti apa seandainya tadi panen yang dihasilkan oleh kerjasama tadi dengan kemitraan tadi itu melonjak. Nah, itu untuk supaya stabilitas harga itu akan terjamin, itu pertama ya. Kemudian kita juga akan audiensi kepada Bapanas. Bapanas itu Kepala Badan Pangan Nasional. Karena di Bapanas ada satu program yang harus ditangani oleh beliau atau lembaga tersebut adalah kesediaan pangan. Jadi Bapanas punya pekerjaan harus menyediakan ketersediaan pangan. Itu menurut kita penting dan kita bisa gandeng sama Bapanas. Kedua juga dia punya tugas adalah stabilitas pasokan dan harga pangan. Tujuannya apa? Kita gandeng dia supaya harga beras itu nanti kalau terjadi panen itu stabil. Itu tujuan kita kalau kita menggandeng itu. Kemudian kita juga antisipasi kerawanan pangan. Itu ditangani oleh Bapanas. Kita juga akan kerjasama dengan. Kemudian penegaragaman ya tadi dan gizi. Itu harus Bapanas itu punya tanggung jawab seperti itu. Ketiga, keamanan pangan. Tentunya itu Bapanas, maka kita MPG bagaimana kerjasama sama Bapanas untuk mewujudkan cita-cita tadi. Karena seperti disebutkan Pak Oman tadi, seandainya itu panen dari 5 hektar menjadi 15 hektar atau 10 hektar lah minimal gitu ya, itu kan akan terjadi pelonjakan hasil produksi kan gitu ya, terjadi hasil produksi. Namun demikian kita juga punya keinginan ya untuk menghidupkan atau mengelola tanah-tanah yang mati atau tidak dimanfaatkan. Nah, dalam hal ini untuk daerah DKI saja begitu banyak, maka MPG akan mencoba untuk komunikasi atau minta waktu kepada Bapak Gubernur ya, PJ Gubernur, agar kita diberikan waktu untuk bisa mengelola atau memanfaatkan lahan-lahan tanah yang tidur gitu ya, sehingga produksi pangan tadi tidak hanya
bermitra dengan petani, tetapi kita juga ada pemerintah kota yang menyediakan tanah yang tidak digunakan tadi. Ini sebenarnya efektivitas kerja saja. Itu saya rasa yang bisa kita sampaikan. Tetapi pada prinsipnya sebagai sekretaris jenderal, saya akan mendukung semua program-program yang dibuat oleh daerah maupun oleh pusat. Karena saat ini yang diperlukan adalah teamwork, ya. Dengan tim yang kuat, saling membantu satu dengan yang lain, semua program pasti akan bisa dijalankan. Jadi MPG sementara tidak lagi ya mengurusi hal-hal yang sifatnya persoalan-persoalan kecil, tetapi kita sudah meloncat ke depan, ya, meloncat ke depan. Ya, hal-hal lain yang diperlukan memang semua sudah kita siapkan, ya. Dan hal-hal yang perlu kita siapkan juga tentang apa Pak, investor yang bisa membeli. Tadi kalau Bulog, misalkan Bulog belum bisa, berarti kita harus menyiapkan investor yang bisa membeli produk-produk kita, sehingga produk hasil pertanian tadi semua bisa kita selesaikan dari hulu ke hilir, dari masalah obat, masalah pupuk, masalah penanaman, kemudian setelah panen bagaimana, pasca panen bagaimana. Jadi semua selesaikan dalam satu ritme, ya, dari A sampai Z. Finishingnya juga hebat. Diharapkan petani bahagia, ya, semua bahagia, rakyat sejahtera. Saya rasa itu, Bang. Terima kasih. Terima kasih Pak Sekjen. Pak Pembina, terkait program besar dari masyarakat pendukung Gibran nih, ekspansi juga ke luar negeri juga. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak pendapatnya. Baik. Jadi hal yang mendasar sebenarnya adalah seperti kita ketahui bahwa negara kita, negara Republik Indonesia ini adalah negara agraris. Jadi kalau negara agraris artinya harus unggul dari negara-negara lain yang bukan non agraris, ya. Tapi kalau kita lihat terlihat bahwa yang mempergunakan agrarisnya itu Thailand, ya, itu mereka luar biasa mengenai pangannya, gitu. Itu sebab apalagi kita tahu bahwa negara kita ini adalah negara yang penduduknya cukup besar, nomor 4 di dunia. Sedangkan bahan pangannya adalah beras atau nasi. Jadi artinya dengan kebutuhan sehari-hari untuk hidup, ya, sedangkan pangan yang dibutuhkan itu tidak tersedia, padahal negara kita negara agraris, ini terlihat kurang tepat, ya. Jadi kita bersyukur bahwa hal ini oleh pemerintah, terutama pemerintah yang baru terpilih ini, sudah sangat menyadari bahwa walau bagaimana negara kita harus dikembangkan sebagai negara agraris. Artinya sebaiknya tidak boleh lagi mengimpor beras dari luar, malah seharusnya justru kita harus ekspor ke luar sana atau ekspor, ya. Nah, dalam rangka itulah, ya, segala pemikiran dan segala potensi yang ada di Indonesia ini harus dimanfaatkan. Nah, tentu kami sebagai MPG Gibran turut serta memikirkan bagaimana dalam rangka membantu program dan proyek pemerintah khususnya dalam bidang pangan. Itu sebabnya akhir-akhir ini kami mencoba bekerja sama dengan Malaysia, ya, dan sudah ada kesepakatan dengan Malaysia bahwa minggu depan
kami akan berkunjung untuk membicarakan secara teknis bagaimana pola-pola pangan ini supaya dapat terlaksana dalam rangka harus berdikari dalam pangan, bahkan harus diekspor. Pemerintah juga sudah menyadari, maka pemerintah membentuk yang namanya Bappenas, ya, di mana fungsi utama dari Bappenas ini adalah dia harus merencanakan, sebagai koordinator, membuat suatu kebijakan, melaksanakan, dan harus dapat mengawasi mengenai pangan-pangan yang dibutuhkan. Jadi dalam hal ini menyangkut apakah pangan yang dibutuhkan ini cukup, bagaimana peredarannya, ya, bagaimana harganya supaya jangan naik, supaya masyarakat dapat mendapatkannya dengan mudah, dan juga mengawasi bidang-bidang lain, artinya bagaimana supaya masyarakat ini dapat hidup secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mencukupi gizi yang ada. Oleh karena itu, seperti tadi kami kemukakan, ya, dalam mencapai hal ini, kami menyadari bahwa segala program dan proyek yang dilakukan pemerintah itu tidak hanya dibebankan kepada pemerintah, tetapi kita sebagai warga negara yang bertanggung jawab atas kemajuan negara kita ini tentu harus ikut berpartisipasi secara aktif. Dalam rangka itulah kami mencoba mengadakan hubungan secara bilateral, dalam hal ini skopnya internasional, dengan Malaysia, yang dalam waktu yang singkat ini kami akan segera, ya, berkunjung ke Malaysia untuk membicarakan secara teknisnya. Kami mengharapkan mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini dalam arti MPG Gibran ini dapat kita laksanakan dengan baik. Inilah semacam bakti kami kepada pemerintah dalam mengembangkan negara ini. Mudah-mudahan berhasil. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pembina. Ya, Pak Ketum, mungkin bisa disampaikan mengenai program masyarakat pendukung Gibran ke depan. Oke, baik. Terima kasih kawan-kawan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Ya, tadi sudah kita dengarkan dari Ketua DPP kita dan Dewan Pembina serta Sekjen. Jadi memang saya sedikit menambahkan bahwasannya kita ini masyarakat pendukung Gibran sangat bersemangat sekali untuk mensukseskan program dari pemerintah Pak Jokowi dan program dari pemerintah mendatang, yaitu Prabowo Gibran, dalam hal swasembada pangan, dalam hal menjadikan Indonesia menjadi lumbung padi yang kedepannya bisa menjadi negara pengekspor beras. Demikian. Nah, apa yang tadi telah disampaikan oleh Pak Oman dan Pak Sekjen, memang benar, dalam waktu dekat ini kami ini sudah memapping, sudah mendata ada beberapa kelompok-kelompok tani khususnya di Pulau Jawa, ya, beberapa kelompok tani, contohnya di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, itu sudah berkomunikasi dengan kami. Mereka akan bermitra kepada kami, ya. Itu estimasinya bisa sampai sekitar 1.000 atau 10.000 sampai 50.000 hektar. Nah, hal inilah nanti yang akan kita kerucutkan, kita akan perdalam lagi. Bahkan tadi sempat ada informasi
kepada saya ada keinginan dari pihak negara Malaysia, ya, merupakan jaringan kami yang akan melakukan kemitraan juga, membantu program untuk penanaman padi atau dalam hal ini beras. Nah, nanti mengenai progresnya akan diinfokan lagi. Demikian. Terima kasih Pak Ketum atas penjelasannya.